grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. All my dead left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. Whoa. And should I fall in the space between where I used to be and this reckoning, either way I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding what power sets me free, there is a grave that holds nobody, and now the power lives in me. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between where it's dead. And I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. And heaven comes to fight for me. In the middle of the mystery, heaven comes to fight for me. In the middle of the mystery, I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting
Ibu bapak saudara-saudari, selamat hari Minggu. Shalom Aleichem. Damai sejahtera Tuhan atas setiap kita, anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi Dia. Buat kemurahan Tuhan yang telah diberikan untuk setiap kita di hari-hari yang kita lalui, dan saat ini kesempatan yang baik, kita boleh datang dalam rumah Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan namanya. Siapkan hati kita dalam ibadah raya ini. Kita boleh menyembah Tuhan dan bersyukur di dalam hadirat-Nya. Kita boleh tundukkan kepala kita. Kita mulai bersyukur, naikkan puji. Besar Tuhan, kasih-Mu melimpah. Kemuliaan-Mu yang selalu ada. Engkau Tuhan Allah yang setia, bawa hidupku Tuhan, ku bawa ku bawa suku dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang kudus, biarlah nama-Mu selama-lamanya. Besar kemuliaan-Mu selama-lamanya. Kami boleh dalam ruangan ini, dalam rumah Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu, saat ku penyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan dan memuji-Mu Tuhan, karya-Mu berkuasa di tengah-tengah kami. Ku bawa hatiku Tuhan. Pujian bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Saat ku menyembah-Mu, sama-sama nyatakan yuk. Roh-Mu bekerja, saat ku di atas pujian. Sama-sama sekalian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat kakiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayo kita berdiri bersama-sama, sama nyatakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu kan bekerja. Saat
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan sekali lagi nyatakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu, ku muliakan nama-Mu. Bawa hidupku, bawa hatiku, bagai persembahan yang hidup bagimu. Mari sembah Tuhan, semuanya tinggikan nama-Nya. Allah yang besar, mulia, perkasa, selama-lamanya, selamanya. Mari sembah Tuhan sama-sama pada saat ini. Segala nama-nama Hallelujah.
sua mercia, já esperbeno, já esperbinas, tergen menmawase, Engkau besar, Engkau lebih dari segalanya, Engkau mulia untuk selama-lamanya. Jiwaku bermasmur, hatiku bersuka, sebab Kau Allah yang besar, mulia selama-lamanya. Dimuliakan, ditinggikan, kasih-Mu besar Tuhan. Limpah syukur kami kepadamu ya Aba ya Bapa, sebab kemurahan-Mu yang Kau limpahkan di dalam setiap langkah hari-hari kami. Kami percaya tangan kuasa dan kemuliaan-Mu selalu ada dan terus ada dalam hari-hari kami. Engkau yang memberkati kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dengan sukacita di hari Minggu ini dalam ibadah raya Tuhan, kami boleh ada dalam berkumpul bersama-sama dengan seluruh jemaat GBI Katariso untuk memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Biarlah kemuliaan nyata di tengah-tengah kami. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani pada saat ini dengan urapan baru yang daripada-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang hadir dengan sukacita, hati yang haus dan lapar, kiranya Tuhan akan puaskan kami saat ini. Terima kasih, segala syukur kami hormat bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan yang sepakat sehati beribadah kepadanya, katakan bersama, amin, 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 amin. Yes, sekali lagi katakan shalom. Berikan tos kanan kiri depan belakang, yeah. Depan kiri belakang, kanannya juga. Iya, kalau sudah kita silakan duduk, diberkatilah kiranya yang siap memuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Allah kita yang tak pernah gagal. Gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sama-sama nyatakan, Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Sebab Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah semuanya, puji sembah Dia,
Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Kau Yesus Raja selama-lamanya, sebab Engkau Allah yang maha kuasa dan mulia. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian bagi kemuliaan Allah yang dahsyat, yang Raja mulia. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, tiada bandingannya, dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sama-sama katakan, tak terlukiskan kasih yang karya termegah, karya tiada bandingannya, dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Come on! Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Come on. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang. Sekali lagi sama-sama katakan, come on. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Kau yang maha kuasa. Ku percaya Bapa, Engkau Allah yang maha kuasa, satu-satunya Allah yang tak pernah tertandingi. Sama-sama bertepuk tangan, come on.
yang heran. Tak ada. Semuanya bernyanyi buat Tuhan kita. Perbuatannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar dengan nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semuanya. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di bumi dan kerajaan-Mu datang. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari semua serukan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan yang siap memuliakan nama Tuhan. Berubah sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di bumi dan kerajaan-Mu kekal. Yuk, bertepuk tangan sama-sama, come on. Dahsyat dan luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah tertandingi dalam hidupku. Mari siap-siap nyatakan bagi Tuhan. Sama-sama serukan katakan. Sungguh tak tertandingi, yang setara hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di bumi dan kerajaan-Mu datang. Semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah, jauh melebihi dari penguasa di bumi dan kerajaan-Mu kekal. Sungguh Engkau Allah yang kekal, Allah yang tak tertandingi. Haleluya. Sungguh kebanggaan kami Tuhan, karena Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa penuh dan berotoritas penuh atas hidup di bumi dan di surga adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau Allah yang tak tertandingi. Karena kami tahu Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, karena Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami percaya, ketika kami menaruh iman kami di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami berseru dan dalam doa kami, maka mujizat itu nyata. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami memberkati setiap hidup kami. Dan mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, bentuk dan jadikan indah setiap pribadi kami. Karena itu Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan boleh katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Katarizo boleh katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kabar kita juga harus selalu luar biasa. Baik, hari ini saudaraku kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema membawa kabar keselamatan. Kita akan baca di dalam surat Yohanes 3, Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Sekali lagi, 3 Yohanes 1 ayat 5, 6, 7, 8. Dengan perikop saling menolong dan perlawanan. Ya, saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Saya akan bacakan 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ya, multimedia boleh kembali ke materinya dan slide yang berikutnya. Saudaraku, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, untuk anak didiknya, untuk anak rohaninya yang bernama Gaius. Tetapi Gaius yang dimaksud bukanlah Gaius yang ketangkap KPK tahun lalu. Bukan ya. Tetapi Gaius yang dimaksud adalah Gaius muridnya Yohanes. Yohanes sangat bangga, Yohanes sangat bersuka cita kepada muridnya yang bernama Gaius. Kenapa? Karena Gaius sebagai orang percaya turut serta di dalam pemberitaan kabar keselamatan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Gaius turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan kebenaran. Tetapi yang menarik saudaraku, Gaius membawa kabar keselamatan. Dia ikut serta di dalam pekerjaan untuk kebenaran. Bukan melalui mulutnya. Bukan melalui kesaksian tentang apa yang dia katakan, apa yang dia ceritakan dari pengalaman hidupnya. Bukan.
Bukan juga dengan talenta, karunia, pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Bukan. Ada sesuatu yang menarik saudaraku dari kehidupan seorang Gayus. Dan melalui cerita ini kita dapat belajar bahwa semua orang percaya dapat dan harus membawa kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Setiap kita dapat dan harus terlibat dalam bagian pekerjaan untuk kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, apa sih teladan Gayus? Kenapa dia tetap bisa dipakai Tuhan untuk membawa kabar keselamatan? Dia dipakai Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran, sekalipun bukan melalui mulut dan perkataannya, sekalipun bukan melalui perbuatan dalam talenta karunia yang Tuhan percayakan. Hari ini kita mau gali dan pelajari apa yang Gayus lakukan. Yang pertama, boleh lanjut multimedia. Yang pertama ayat 5 bilang begini saudaraku, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, apa saudara? Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Saudaraku, ternyata Gayus sekalipun dia tidak berkata-kata dengan mulutnya, tidak mengajukan kesaksian tentang cerita hidupnya, sekalipun dia tidak terlibat dalam pelayan pekerjaan Tuhan dari talenta atau karunia yang Tuhan percayakan, tetapi dia memberi dukungan untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, Gayus memberikan support, Gayus memberikan dukungan, Gayus memberikan pemberian, Gayus memberikan taburan untuk pekerjaan Tuhan. Ini hal yang pertama saudaraku. Setiap kita bisa turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran ketika kita mau mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Oke, next, multimedia. Gayus adalah contoh orang percaya yang membawa kabar keselamatan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan iman yang nyata. Apa? Melalui tindakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tindakan yang nyata melalui pemberiannya, taburannya. Ketika ada pemberita-pemberita Injil, ketika ada orang-orang yang melayani Tuhan, dia memberikan dukungan, dia memberikan support, dia memberikan tumpangan, dia memberikan pemberian untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, pemberita-pemberita Injil. Melalui apa yang dia punya, dia berikan dukungan itu bagi hamba-hamba Tuhan. Sehingga saudaraku, menjadi sesuatu yang indah dari kehidupan Gayus. Orang mengenal Gayus karena Gayus adalah orang yang memberi dukungan kepada pekerjaan Tuhan. Dan Yohanes bilang begini saudaraku, engkau berbuat segala sesuatu. Pernyataan ini saudaraku menunjukkan bahwa Gayus telah banyak sekali. Jadi bukan hanya sekali dua kali. Gayus sangat banyak sekali berbuat di dalam pemberiannya, di dalam taburannya. Saya mau katakan saudaraku, hari ini, pagi ini, dengar jemaat Tuhan, memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan adalah bukti nyata bahwa saudara dan saya sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita ngomong, kalau kita bicara, saya cinta Tuhan. Tapi mohon maaf, nggak pernah nabur, nggak pernah memberi buat Tuhan. Perlu menjadi tanda-tanda besar saudaraku. Apakah sungguh kita mencintai Tuhan? Sebab orang yang cinta, dengar baik-baik, orang yang mengasihi itu pasti memberi. Ini ada cerita saudaraku ya, ini ada kakek nenek, mereka sudah menikah puluhan tahun. Dan satu kali saudaraku mereka mau merayakan ulang tahun anniversary mereka yang ke-50, ulang tahun emas. Ya, saudaraku, malam mereka sudah punya satu rencana bahwa mereka akan mengadakan dinner, makan malam yang disertai dengan sebuah lilin yang bernyala di meja makan mereka. Tapi sebelumnya saudaraku, sang kakek berpikir, apa yang bisa saya berikan ya sebagai hadiah ulang tahun anniversary saya dengan nenek ini yang ke-50. Lalu saudaraku, si kakek ingat, oh iya, si nenek kan punya liontin. Tahu ya liontin? Liontin itu gandulan kalung saudaraku. Ya,
Tapi kan nggak punya kalungnya, makanya tuh liontin nggak pernah dipakai. Aku beliin kalung aja biar liontinnya bisa dipakai gitu ya. Si kakek nggak punya uang, tapi si kakek bilang aku kan punya jam tangan nih. Walaupun nggak ada talinya tapi jamnya masih hidup. Jadi dia bawa ke toko jam, dia jual, saudaraku. Walaupun tidak bisa beli kalung emas yang besar, hanya mampu membeli kalung emas yang kecil, tapi dengan emas yang murni. Menunjukkan apa? Cintanya si kakek buat si nenek tetap murni sampai ulang tahunnya yang ke-50. Wis, mantap. Singkat cerita saudaraku, si nenek juga rupanya berpikir hal yang sama saudaraku. Hadiah apa ya yang akan kuberikan buat si kakek nih di hari ulang tahun ini perceri kita yang ke-50. Lalu si nenek ingat, oh iya si kakek kan punya jam tangan tapi nggak ada talinya. Jadi si nenek berinisiatif, dia jual itu saudaraku liontinnya. Dia beli tali jam tangan untuk si kakek. Ya, singkat cerita, dinner mulai terselenggara dengan lilin yang romantis, saudaraku. Si nenek bilang begini, kek, di hari ulang tahun pernikahan kita ini, nenek punya hadiah buat kakek. Wih, apa itu nek? Katanya gitu ya. Begitu dikasih unjuk, saudaraku, tahu-taunya isinya tali jam tangan. Si kakek ketawa, nek. Orang itu jam tangannya udah gua jual. Udah kagak ada jamnya. Sia-sia lo ngasih hadiah begitu mah katanya gitu ya. Tapi si kakek bilang ya udah gak apa-apa lah gua simpen katanya ya. Terus saudaraku si kakek bilang gua juga punya hadiah nih buat lo gitu ya. Begitu dikasih saudaraku, lihat kalung isinya saudaraku. Si nenek ketawa, kayak sama. Orang liontinnya gua jual katanya gitu ya. Saudaraku mungkin pemberian mereka menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi dengar, ini menunjukkan bahwa orang cinta, orang mengasihi itu pasti memberi. Jadi kalau ada di sini pasangan suami istri sudah nikah puluhan tahun, ke Alpa aja nggak pernah diajak. Nah ini perlu dicurigai gitu ya. Karena orang cinta pasti memberi. Kalau kita berkata bahwa kita cinta Tuhan, kita pasti mendukung pekerjaan Tuhan dalam taburan pemberian kita. Dan dengar, jangan bilang begini, oh nanti Pak Pendeta, nanti Pak Gembala, nanti kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah berkelimpahan, baru saya mau memberi, baru saya menabur. No. Tuhan mau kita memberi bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Dengar ya, Tuhan mau kita memberi dari apa yang ada pada kita. Saya termasuk hamba Tuhan yang paling tidak setuju saudaraku. Dengan kayak orang ceceran gitu ya. Ayo menabur, berikan. Oh kurang besar, tambah lagi. Dia mikir gitu ya, udah gua kasih 20 juta. Itu aja gua gak tahu bayar pakai apa. Disuruh tambahin lagi. Dipaksa. Suruh nambahin lagi. Oh itu banyak itu. Pendeta-pendeta di luar sana. Sesama pendeta gue saling mendahului gitu ya. Tapi memang realnya begitu. Saya di BPD saya tentang habis-habisan itu saudaraku. Ya. WBI janji iman mau acara ini. Wah suruh nabur sekian. Tambahin lagi. Oh yang ini 25 juta. 25 juta. WBI Katariso suruh nabur 25 juta. Saya bilang, bagaimana nyarinya 25 juta saya bilang. Kan yang tahu kan orang lokal dong, iya kan, kemampuannya seberapa. Saya nggak setuju saudaraku dengan itu. Sekali lagi, itu nggak alkitabiah. Yang alkitabiah, berilah apa yang ada padamu. Amin. Tetapi sekali lagi, jangan tunggu kaya, nggak perlu. Apa yang ada padamu. Kita belajar ya. Oke, next. Kita baca sama-sama ayat ini. Lanjut dong. Oke. Kebaca anak-anak. Nah dibaca ya. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam
kemurahan. Saudaraku, ini cerita tulisan yang ditulis Paulus untuk jemaat di Korintus. Namanya juga 2 Korintus kan. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Menceritakan tentang jemaat di Makedonia. Apa kabarnya? Ada 2. Yang pertama, firman Tuhan bilang Makedonia itu sedang mengalami berbagai pencobaan yang berat. Mereka sedang mengalami masalah yang berat. Tapi sukacita mereka meluap. Ini harus, saudaraku. Orang percaya, orang Kristen, sekalipun ada dalam tekanan, ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, tidak boleh digulung oleh masalah. Ya, kata Bapak pembina kita dulu, saudaraku, kayak pepaya Cibinong katanya, mukanya ditekuk gitu ya. Saya juga sampai hari ini dari umur waktu saya dengar itu dari umur belasan sampai sekarang udah umur hampir gocap, belum pernah ketemu pepaya Cibinong yang nekuk, saudaraku ya. Tapi katanya begitu, datang susah ke gereja, pulang tambah susah. Kenapa? Waktu dengar khotbah, sangkal diri, pikul salib. Waduh. Ketika aku berbeban berat, tambah berat bebannya gitu ya. Nggak boleh, saudaraku. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sukacita kita harus meluap. Ya, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu kabar yang kedua, jemaat Makedonia itu kenapa, bagaimana? Mereka jemaat yang sangat miskin. Sekali lagi ya, ini kata sangat miskin, ini kan terjemahan LAI kan, sudah diperhalus gitu bahasanya. Dalam bahasa aslinya, saudaraku, menggunakan 3 kata Yunani. Kedalaman, dasar, miskin. Jadi kurang lebihnya kalau ditranslate bahasa gampangnya, itu orang Makedonia miskinnya mentok sampai ke dasar. Jadi miskinnya orang Makedonia bukan sekedar miskin, tapi benar-benar miskin gitu. Miskinnya itu udah sangat miskin. Tapi firman Tuhan bilang apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Sekalipun sangat miskin, mereka mengumpulkan dana, mereka memberikan taburan persembahan. Untuk siapa? Untuk jemaat di Yerusalem. Ini ceritanya, saudaraku, kalau saudara baca lengkap 2 Korintus 8. Ini mereka kumpulin dana, mereka memberikan persembahan, mau dititipin ke Paulus, supaya Paulus bawa ke Yerusalem untuk memberi dukungan, memberi support untuk jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami penganiayaan besar-besaran oleh kerajaan Romawi. Sekalipun sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Saya berharap jemaat di sini jangan bilang, aduh Pak, saya mah miskin. No, Tuhan tidak minta dari apa yang tidak ada. Tapi Tuhan minta dari apa yang ada pada kita. Amin. Ini hal yang pertama, saudaraku. Yang kedua, oke. Ayat 6a bilang begini, boleh lanjut multimedia. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Jadi saudaraku, seorang pembawa kabar keselamatan harus hidup dalam kasih. Dan bukti orang yang hidup dalam kasih adalah menunjukkan kepedulian, menunjukkan belas kasihan. Ini gambar apa anak-anak? Orang Samaria yang murah hati. Satu perbandingan yang paradoks. Orang Samaria dan orang Yahudi musuh bebuyutan, tetapi orang Samaria ini mau menunjukkan belas kasihan, mau menunjukkan kepeduliannya kepada orang Yahudi yang dalam keadaan setengah mati karena habis dirampok dan dipukuli. Orang yang hidup penuh kasih, orang yang hidup dengan kasih, dalam kasih, dia akan menunjukkan kepeduliannya. Dan saya mau katakan saudaraku, hal yang terkecil ya, hal yang terkecil, bagian yang paling sedikit yang kau berikan untuk orang yang mungkin kau anggap hina sekalipun,
itu sama seperti engkau memberi untuk Tuhan. Karena itu biar mata kita, tangan kita terulur melihat buat orang-orang yang membutuhkan. Apalagi saudara kita, keluarga kita, ngeliatin keluarga, ngeliatin saudara udah hidup susah, miskin, kere. Kita tutup mata, peduli emang gua pikirin. Aduh saudaraku, yuk jadilah kita orang-orang yang membawa kabar keselamatan, yang turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran. Ketika kita mengulurkan tangan kita dalam kepedulian untuk menolong orang yang membutuhkan. Ketika kita menunjukkan kepedulian, menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dan firman Tuhan bilang apa saudaraku? Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, apa saudara? Orang itu murtad, bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Waktu kita lihat di sekitar kita, khusus saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, dia nggak makan, dia nggak punya, emang gua pikirin. Kita Sincia bisa beli baju baru, bisa makan Sincia di restoran. Mama gimana di rumah? Udah beli baju baru belum? Emang gua pikirin. Ini anak zaman sekarang nih. Mau Q katanya gitu ya. Nggak berguna gitu ya. Ini realita. Saya puji Tuhan saudaraku. Sampai hari ini saudaraku. Saya menunjukkan kepedulian sama orang tua. Saya tahu orang tua saat ini cuma tinggal satu-satunya. Ya orang tuanya Acuy, mamanya Acuy. Tinggal satu-satunya. Dan saya tahu mau berapa lama lagi sih. Jadi setiap kali ulang tahun, saya bilang rayain ulang tahun. Bikin pesta. Urusan siapa yang bayar, nanti urusannya. Nggak ada yang bayar, gue yang bayar. Bener. Ini bukan sekali dua kali saudaraku. Setiap kali ulang tahun. Satu hal. Berbakti sama orang tua. Percayalah seperti apa kata firman Tuhan. Rezeki kita nggak habis-habis. Umur diperpanjang. Jadi orang perkasa di atas muka bumi. Itu janji firman Tuhan saudaraku. Makanya saya mengerti. Ini tradisi orang Tionghoa. Tentang hal itu kental saudaraku. Dan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya perbuat itu. Ya. Jadilah kita orang pribadi yang peduli dan menunjukkan belas kasihan. Bahkan selanjutnya boleh lanjut, orang yang hidup dalam kasih, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang mau mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa kepada kita. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira apa yang menyebabkan saudara sakit hati? Benci bener sama orang kagak mau mengampuni. Apa kira-kira alasannya? Wah, mengecewakan. Wah, apalagi? Bikin susah, betul. Aduh Pak, dia bikin susah hidup saya Pak. Dia mengecewakan Pak. Dia rampas milik saya Pak. Dia bikin saya jadi rugi besar Pak. Tapi saya mau bilang hari ini, apapun alasan kita, apapun argumentasi kita, waktu kita tidak mau mengampuni, Yohanes bilang saudaraku, kita masih ada dalam kegelapan. Orang yang membenci saudaranya, dia masih dalam kegelapan. Di dalam Allah ada terang, di mana kegelapan hilang. Tapi orang yang masih membenci saudaranya, dia masih hidup dalam kegelapan. Bahkan Yohanes bilang, orang yang masih membenci saudaranya, dia sama seperti seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara bisa mengerti? Seperti yang saya kemarin cerita ya. Ini cerita benar loh saudara, bukan tidak saya tambah-tambahin, tidak saya kurang-kurangin. Saya selesai khotbah tentang mengampuni saudaraku. Saya lagi jabat tangan, khotbah di Sunter, lagi jabat tangan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, sebentar ada orang yang mau nyerang kamu siap-siap. Siap, bos gitu ya. Begitu tiba-tiba ini orang langsung, Pak saya mau bicara sama Pak. Oh iya ya Pak, ya. Dalam hati, oh ini dia nih orangnya gitu ya. Selesai saya ajak ngomong saudaraku, Bapak pendeta cuma bisa ngomong, gak mengalami. Bapak tahu gak,
Mama saya dibikin gila sama pendeta. Sadis amat dalam hati gitu ya. Pendeta bikin gila orang. Ada juga bikin waras orang kan, ini bikin gila orang. Bapak tahu nggak? Anak saya perempuan diperkosa sama pendeta. Lalu saya bilang begini, Pak, saya turut prihatin dan apa yang Bapak alami sungguh itu perkara yang berat. Tapi saya mau bilang, Pak, apa yang saya sampaikan itu firman Tuhan. Apapun alasannya, apapun argumentasinya, apapun pembelaanmu untuk engkau menganggap itu sesuatu yang wajar, engkau tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Hari ini saudaraku, orang yang membawa kabar keselamatan yang mau turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran, hiduplah dalam kasih. Dan yang terakhir. Ya. Oke, lanjut, next. Ayat yang ke-6b bilang begini, baik benar perbuatanmu. Ini maksudnya si Gaius punya perbuatan ya. Jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, seorang pembawa kabar keselamatan harus hidup dengan cara yang baik dan berkenan kepada Allah. Engkau mau turut serta dalam pekerjaan untuk kebenaran. Engkau harus hidup dengan cara yang baik dan berkenan kepada Allah. Mohon maaf, kalau hidup kita masih tercerak, masih pemabokan, tukang judi, apalagi kalau ditambah plus-plus, waduh. Lu mau cerita apa juga tentang Tuhan, orang bilang begini, lu beresin dulu hidup lu ada kacau balau, mau cerita tentang Tuhan lagi. Halo? Saudaraku, saya mau berkata bahwa jadilah kita pribadi yang hidup dengan cara yang baik. Saya kemarin sudah ajar kepada jemaat kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kau ingin punya keturunan yang baik, anak-anak, cucu-cucu yang baik, hiduplah baik dari sekarang. Jangan kau berpikir, oh nanti biar hidup engkongnya, bapaknya brengsek, anak-anaknya jadi anak-anak yang baik. Oh tak mungkin itu terjadi. Sulit saudaraku. Teladan, figur yang dilihatnya penjudian, pemabokan. Anaknya bilang, nggak boleh ikut main judi. Saya masih ingat banget tuh. Saya punya teman. Bapaknya ngumpulin tiap hari ngerokok, ngumpulin teman-temannya ngerokok di rumah, main judi di rumah. Terus anaknya ketangkep, lagi ngerokok, lagi main judi, dikebukin. Saya cuman urut dada gini, ya nggak mungkin dong ngeliatin tiap hari lu bawa teman-teman ke rumah pada main judi, pada ngerokok, lalu lu kepengen anak lu supaya tidak merokok dan tidak main judi. Ya nggak mungkin dong. Tiap hari anaknya ngelihat figurnya, bapaknya dan teman-teman bapaknya ngerokok dan main judi. Untung-untungnya nggak ditambah minuman gitu. Ya pasti anaknya juga jadi dewa judi, jadi malaikat judi, dan jadi setan judi. Halo, bisa dimengerti? Hiduplah dengan cara yang baik dan berkenan. Dan saya catat di sana saudaraku ya. Cara hidup yang baik dan benar, yang berkenan kepada Allah, itu cara hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan dan bukan standar dunia dan bukan standar pribadi. Karena hari-hari ini saudaraku udah kacau. Standar baik itu udah relatif. Kemarin di Cengkareng ada preman yang gebuk mobil orang sampai kacanya pecah. Dia menganggap bahwa apa yang diperbuat benar. Dia sudah lawan arah, dia bawa istri dan anaknya dibonceng motor, dia lawan arah. Lalu ada mobil puter U-turn, kebentur kakinya. Lalu dia pecahin kaca mobil saudaraku. Ya. Lalu waktu masyarakat kepung dia bilang karena mobilnya nyerempet dia. Dia bener dia bilang, lalu dia pergi, dia kabur. Jadi standarnya udah sekarang ini orang bilang dia bener kata dia sendiri. Denger ya, orang Kristen, orang percaya punya standar benar, baik, itu bukan kata dirinya sendiri. Tapi apa kata firman Tuhan.
Ini udah lawan arah, nerobos lampu merah, nggak pakai helm, bilang saya baik. Ini realitanya. Baik dari mana? Ya kata dia. Kata orang, PA gitu kan. Dicomotlah dia sama polisi. Masuklah sekarang di kandang. Saya bilang, udah pasti dicomot dong. Orang itu kan orang, waktu dia gebuk kaca mobil orang pecah kan viral langsung kan. Orang semua videoin. Motornya dia, orangnya. Ya langsunglah dicomot sama polisi. Ngandanglah dia sekarang. Hanya gara-gara apa? Baik kata dia. Amin. Cara hidup yang baik dan berkenan kepada Allah menjadi sebuah kesaksian yang bersuara lebih keras daripada perkataanmu, daripada percakapan kita. Amin. Hari ini saya tidak perpanjang khotbah karena saya ada tugas. Disuruh ngeresmin gereja baru. Saya mohon izin, abis ini saya serahkan kepada Ibu Wakil Gembala, Ibu Pendeta Suminah. Tapi hari ini Tuhan mau supaya kita turut serta dalam membawa kabar keselamatan. Amin. Turut mendukung pekerjaan Tuhan dengan taburan dan pemberian. Ya, kita boleh hidup di dalam kasih, menunjukkan kepedulian dan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita mau menjadi pribadi yang hidup dengan cara yang baik dan berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari saya undang para pemain musik. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya mohon pamit. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kabar keselamatan yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami mau menjadi pribadi Tuhan yang hidup penuh kasih Tuhan. Mau mengasihi sesama kami dan kami mau belajar untuk mengampuni sesama kami. Kami juga mau hidup Tuhan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Cara hidup kami baik Tuhan, hidup yang berkenan kepada Engkau. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk memberi dari apa yang ada pada kami Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami, biarlah apa yang dikerjakannya, apa yang menjadi harapan dan cita-citanya Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan untuk hamba-Mu juga Tuhan yang sebentar akan melayani Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati Tuhan, berkati perjalanannya, biar semua dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Santai aja Bu. Kita persiapkan persembahan kita di pagi saat ini, minggu ini. Bapak Ibu, melalui amplop yang tersedia dengan warna biru dan warna kuning. Masih tahap 2 karena pembangunan tetap berjalan. Jadi mari berikan yang terbaik bagi pelayan pekerjaan Tuhan. Dan juga bisa scan kris. Di scan kris bisa, kita kesiapkan semuanya. Kami berdoa kepadamu dan bersyukur Tuhan, sebab pimpinanmu yang selalu ada dan memberkati dalam hari-hari kami. Saat ini kesempatan yang baik bagi kami semua, Jemaat GBK Tariso mau bawa persembahan dalam rumahmu. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, sama-sama naikkan pujian. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 16 Februari 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja lantai 1. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali. Untuk tempat dan tanggal akan diinfokan lebih lanjut. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja. Bagi kaum prianya Allah, mari bergabung di ibadah kompak komunitas pria berdampak yang diadakan sebulan sekali pada hari Sabtu. Komsel Porus Indah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari pukul 7:30 malam di rumah Bapak Eko David Irawan. Komsel Porus Gaga dilaksanakan pada tanggal 21 Februari pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada tanggal 28 Februari pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 23 Februari dengan pembicara Pendeta Dr. Hendrik Timadius. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Saudara Gwen Aurelio Gregory, Saudara Gavin Alfredo Grady, Ibu Aming, Bapak Febrian Antonius, dan Ibu Mega Irawati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Raja di atas segala raja, Tuhan yang akan memberkati apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan jadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam minggu melindungi Engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya
kembali. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Memberkati.